lagi ke channel Motorrestore.id ya. Setelah pertempuran selama kurang lebih 11 hari ya Gias. Luar biasa. Dan hari ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 21 Agustus. Benar-benar habis Gias penutupan 20 ya. Gempor. Kursi pijit. Luar biasa. Jadi di konten kali ini kita nggak mau ngebahas Gias karena Gias udah lewat juga. Kita mau ngebahas ini nih yang lagi rame nih. Yang lagi viral di TikTok ya. Yang lagi warna merah. Vario lipat. Yoi. Yang masalah sasisnya berkarat. Nih motor gue pakai harian pulang pergi kampus mungkin 30 seminggu. kilo ada. Pulang pergi itu 40-an. 40. Enggak, sorry. Sekali berangkat 20-an. Ya pulang pergi 40-an. Ya kalau dibutuhin gocap. Gitu. Nah, di Vario ini yang lagi rame itu sasisnya Kropos, karatan. Sasis lebih detailnya sasis ESAF. Yep. Dan sasis ESAF ini dipakai nggak cuma di Vario doang. Ada di apa aja? Honda Beat, Mio. Mio. Kok Mio sih? Honda Beat, Scoopy, Genio. Iya. Sama Vario. Untungnya yang pecek ini enggak. Dia tuh pecek tuh sasisnya tuh ya, pecek sama DV itu sasisnya beda. Dia kalau nggak salah nama sasis itu double cradle deh. Iya betul double cradle kan. Cradle. Untuk yang Vario ini beda, padahal mesinnya sama. Iya. Nah, masalahnya adalah yang ini viralnya di TikTok paling banyak. Yang paling banyak ramenya tuh di TikTok. Gokil, gue buka TikTok Motorrestore setiap kali scroll tuh isinya ESAF sampai ke bawah itu. Dan gue liat komennya Yamaha fanboy menyerang ya. Yamaha fanboy ini pasti. Padahal kayak Yamaha tuh nggak pernah trouble aja gitu. Sebenarnya dalam dunia perotomotifan masalah trouble kayak gini tuh udah umum, udah pasaran, wajar. Udah biasa. Di mobil roda 4 pun juga pernah. Kayak dulu race baca gimana sih tuh? Race masalah tire rod apa shock breaker apa pokoknya bagian depan deh gue lupa. Terus airbag Takata di Alphard keluaran lama. Sama itu Isofix jok pernah juga ada Honda kalau salah. Itu tuh sekelas Toyota loh. Cuma gue bingungnya kenapa yang di motor ini lebih heboh daripada yang di mobil. Mungkin gitu ini loh. Pak, menurut gue ya, kan ini ya penopang ya, bisa bilang iya rangka sih, tapi ya. emang ESAF ini vital banget. Iya vital. Berkarat cuy. Iya bisa patah itu. Korosi coy. Sepeda lipat, ini motor lipat. Gitu sampai kalau lo ketik nih di TikTok Vario lipat banyak. Luar biasa. Paling ini ya, mungkin saran dari kita untuk meminimalisir karatnya ini sih paling. Paling kalau habis motor tuh jangan hujan-hujanin. Karena kalau hujan tuh kan air hujan sama air tanah kan tingkat keasamannya beda, pH-nya beda. Jadi kalau andai kehujanan langsung lap aja. Atau juga langsung siram air biasa. Habis itu lap. Paling itu, karena gini, sasis kan air itu kan pasti jatuh ke bawah. Pasti dia berada di titik terendah. Titik terendah sedih amat kayaknya. Nah, sasis paling sering banyak sasis berkarat tuh justru paling bawah. Iya, di karena bawah. air pada ngumpul di bawah. Plus ada bagian lasannya. Nah itu. Kalau di Vario gue ini ada karatnya. Nanti kita lihat ya. Ada karatnya dikit, tapi tuh pas sambungannya aja, pas las-lasannya. Pas besinya malah enggak. Gitu. Dan yang lucunya lagi ya, ini setiap kali gue ngeliat konten-konten TikTok Honda patah ini ya, tuh isinya Yamaha fanboys masuk. Yang bandingin Aerox, yang beralih ke Yamaha. Cuman ya jujur Padahal di Indonesia tuh motor tuh nggak cuma Yamaha sama Honda doh. Iya. Ada Kawasaki, Suzuki. Ada Suzuki. Banyak, walaupun pokoknya. Suzuki nggak tahu dealernya ada di mana. Goib. Iya serius. Tapi Suzuki tuh walaupun desainnya banyak yang kurang suka ya. Katanya kualitasnya bagus. Suzuki itu kualitasnya bagus. Walaupun desainnya orang Indonesia nggak ada yang serak. Cuman gini loh guys, mungkin kalau yang gue lihat di TikTok itu kan ada yang minum Pak, mari Pak. Jadi ada tuh beberapa orang yang bilang kayak kalau Yamaha Aerox kayak nggak pernah ini aja, misalnya yang speedonya kena sunburn, terus kode 12 kelistrikan. Nah mungkin ya, kan namanya juga masalah gitu kan ada aja ya. Cuman kalau udah ngomongin rangka itu emang jujur kalau masalah ESAF ini udah vital banget. Udah vital. Soalnya
berhubungan sama keselamatan pengendara juga. Iya, kalau kalian lagi jalan tiba-tiba tak, apalagi lagi ngebut, itu paling ngeri. Gitu. Tuh. Paling itu aja sih saran dari kita ya. Iya. Paling kalau seandainya motor kalian udah bekarat, motor apapun sih sebenarnya, solusinya paling cat ulang. Tapi kalau cat ulang tetap aja kalian harus meretelin motor kalian. Keluar uang ya, sama aja. PR-nya lu harus meretelin motor lu juga. Iya Terus kali ngecat kan. Gitu, lampu, bodi, itu segala macam. Dan kalau seandainya mungkin kedepannya ini akan ada klarifikasi juga ya harusnya dari Honda, gimana ini kelanjutannya ESAF ini AHM, entah di recall atau gimana, karena banyak kali baru setahun nih motor. Cuman kalau di recall gimana Pak? Pasti apalagi yang tadi kita pasti ditinggal sih, nggak mungkin datang kelar cabut, nggak kayak lu ganti airbag. Iya. Kalau di mobil kan, kalau di Alphard dulu ganti airbag, kalian datang ke bengkel servis biasa langsung cabut pasang lagi. Kalau sasis kan beda cerita. Tinggal ditambah Honda itu penjualan itu sekitar 80% motor Indonesia tuh mereknya Honda. Nggak kaget juga karena kalian keluar rumah pasti ketemu Honda Beat. Iya. Entah itu keluaran yang lama ataupun yang baru. Pasti ada Honda Beat. Gitu. Cuma ya itu tadi, kalau fanboy Yamaha tuh pada keluar, gua ngeliat kok pengen disentil ya. Iya, nggak jujur, walaupun kayak Aerox tuh nggak ada trouble aja gitu. Aerox juga ada trouble kok. Ada trouble. Yang kelistrikan kode 12, kode 14. Iya. Terus yang speedometernya sunburn. Gitu. Nih NMAX gua pun berembun speedonya. Nih gua tapi kalau berembun itu bukan sebuah masalah ya. Emang flow aja. Iya, emang sebuah kelemahan. Emang gitu. NMAX tuh terlahir speedometernya berembun. Iya. Gitu. Nih gua ngomong sebagai fanboy Yamaha dan lu pakai udah berapa tahun? Gua netral loh. Pakai berapa tahun? 25, sekarang 23. Ya udah. Ini motor 2020 beli. Cuman baru dipakai sama gua tuh 2022. Jadi baru setahun ya? Baru setahun, cuman belinya 2020. Iya. Udah 3 tahun. Iya. Tuh. Dan masalah yang gue alami sama NMAX sekarang sih, ya gerdek. Nah itu gerdek sih yang paling ini. Emang gerdek ya? Sebelum ganti CVT. Justru malah katanya Vario tuh gerdek juga. Karena sebelum ganti CVT gue gerdek banget. Oh, gue kira Vario doang gerdek. Karena Vario tuh terkenal gerdek. Karena mangkok CVT-nya tuh lubangnya kurang, jadi udah kotorannya nggak susah keluar. Itu sih. Pokoknya gini aja sih menurut gua, kalau untuk permasalahan ESAF ini ya, yang seperti ini yang Nabil dibilang motornya dirawat. Iya, makanya jangan jorok. Ingat, ini ESAF udah pasti dipakai buat motor matic. Kalian pakai motor matic, jangan kayak naik KLX. Iya. KLX sasisnya itu tebel-tebel karena apa? Motor trail dia nerabas polisi tidur batu juga nggak masalah. Jarak suspensinya juga dirancangnya jauh, ya. Dirancangnya juga emang buat aspal. Jadi kalian kalau ada polisi tidur minimal ngerem. Gitu. Sayangi motormu dan motormu akan menyayangimu. Nah, gitu aja kurang lebih. Tapi emang bener kok. Iya. Kalau kita sayang dengan motor kita rajin servis, itu pengeluaran tuh tidak sebanyak ketika motor kalian trouble. Iya. Gitu. Lebih baik pengeluaran untuk servis daripada pengeluaran ngebetulin. Gitu. Yang entah ada loh orang nggak pernah servisnya, fanbelnya itu sampai kayak benang-benang ya. Iya, sampai kayak benang, kayak tali rafia dirajut gitu. Gitu sih. Nanti kita akan in-depth tour, ngintip lah kondisi rangka ESAF. Kondisi rangkanya. Jadi kalau kalian mau ngecek juga, yang perlu dicek tuh bagian depan ban, spakbor lah ya bahasanya, sama bagian samping. Kalau di mobil tuh kayak side skirt. Gue bingung nyebutnya apa. Pokoknya bagian samping di bawah deck. Gitu. Cuma itu harus dipretelin. Tapi yang paling ketara itu bagian spakbor. Karena kan bagian spakbor kan spakbor gitu loh. Gini. Iya, kelihatan lah. Dan nyiprat, kena air, genangan. Dan disitulah letak sambungan-sambungan lastasannya. Yang sebenarnya yang paling rentan yang itu sih, Tos. Iya. Makanya beda. Dilipat kan. Kalau pecek kan kebetulan gue juga ada pecek. Pecek tuh gue ngecek, pecek tuh decknya tuh ketutup semua. Sasisnya ketutup semua, nongol paling dikit doang. Dan itu nggak berkarat. Iya. Itu PCX. Kalau Vario ini walaupun mesinnya sama tapi sasisnya beda. Gitu. Dan
sebenarnya kita dari tadi nyebutin kekurangan ESAF ya, kita nggak nyebutin kelebihan ESAF. Kelebihan ESAF tuh ya dia lebih enteng. Iya jujur. Karena sasis ESAF ini dia itu kiblatnya itu terinspirasinya tuh dari sasis mobil. Jadi plat besi dilas. Dipres dulu. Ya dipres dilas. Beda kalau kayak NMAX ini kan dia masih yang tabung. Ada lasannya juga. Ada lasannya juga yang tabung gitu deh. Tapi kekurangannya kalau yang kayak NMAX ini lebih berat. Bobotnya iya kerasa kok. Lebih berat. Bahkan nama PCX beratan NMAX. Beratan NMAX. Di luar itu emang bodinya gambot ya. Tapi emang berat. Gitu. Sama kalau yang si ESAF ini, rancangan ESAF dia tuh lebih rigid. Iya. Jadi dia tuh lebih mantep gitu. Ya semakin rigidnya sasis semakin bagus ya. Kalau ada yang melewat handling juga handling juga ngaruh. Gitu sih. Oke guys, jadi kan tadi udah kita ngebahas ya hal yang lagi viral nih ESAF ini, dan kita mungkin sekarang ngecek kali ya, ngintip gitu. Gimana kondisinya ini motor selama setahun pemakaian? Yoi. Oke, sini sekarang kita mau melihat in-depth tour bagaimana itu karatnya. Coba sini Tas, lu ngapain kayak gitu? Ya kagak usah. Ya udah enggak usah. Kita lihat gini aja. Aduh. Tuh kelihatan nggak? Nggak begitu terlihat sih. Aduh, sulit. Ditunjukin Pak, coba pakai jari Pak. Coba sampean sini nih. Sebenarnya kalau di gue sih karatnya tuh nggak begitu banyak ya, karena ini juga motor baru setahun. Pernah dipakai hujan-hujanan, tapi tidak separah yang di TikTok atau di sosmed. Coba pegang Tas. Masalah ini loh, kebanyakan tuh di sini loh Pak. Nih di bawah. Taruh aja deh. Kebanyakan di bawah Pak. Nah kalau gue nih karatnya di sini nih. Mungkin kalian nggak kelihatan ya. Karatnya di sini sama ini bukan di sasis ya. Ini nah iya ini kenapa karat nih? Di lubang ini nih. Sini. Nah kalau yang tadi gue bilang tuh yang gue maksud sambungan tuh sambungan las-lasan tuh ini. Jadi ini pipa. Nah ini las-lasan. Nah di sini ya karat. Kalau gue juga ada karat, tapi karatnya itu tidak sampai separah karat kayak pintu pagar gitu. Maksudnya itu juga masih titik-titik ya. Iya masih bercak-bercak gitu deh, dan itu di sambungan. Tapi nggak di besinya langsung. Dan ini juga kan ini kebuka kan. Tapi ngeri nih doang Pak. Kalau ini karakternya kan masih bercak-bercak nih. Kalau udah nyambung takutnya patah rentan. Iya, gue nggak tahu nih nanti 3 tahun 4 tahun kayak gimana. Ya semoga ada konfirmasi dari AHM ya. AHM belum ada omongan, katanya masih investigasi lebih lanjut. Sebenarnya ini juga loh Pak, ini yang di ketutupan ini tuh sebenarnya harus dicek juga loh Pak. Ini juga harus dibuka karena harus saya nyopotnya, harus buka klip-klipnya. Nah, tadi kan gue sempat bilang yang dicek tuh bagian depan sini sama bagian samping Tos. Samping, cuman ketutup. Bagiannya sini nih. Bagian sini nih. Jadi dalam sini ada sasis. Nih cuma nyopotnya gue bingung nih gimana nyopotnya. Bisa sih gue tahu nyopot baut ini sama ada klip di sini. Iya nih baut sini sama ada klip satu. Gue lupa lagi klipnya di mana. Ini harus copot baru kalian bisa lihat. Iya. Dan ini juga harus copot masalahnya. PR sekali. Gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang niat mau nyopot juga silahkan, saking keponya. Tapi udah ada kok yang nyobain dicopot. Ada di TikTok kemarin gue lihat. Niat. Iya. Tapi saking bencinya apa saking ininya nggak sampai niat banget ngebuka. Enggak. Dan di video dia tuh bagian sampingnya karatannya banyak bahkan. Oh, lebih dominan di samping. Apa mau kita buka aja? Bebas, ada obeng nggak lu? Ada. Ya. Karena ngebukanya susah, kita nggak jadi buka. Tapi gue tetap kepo ini. Kayaknya nanti gue servis kalau gue servis gue bakal nanya tuh gimana ya SAF-nya. Susah coy. Iya. Sini baut. Gue karena ini besok motor mau dipakai ya daripada besok. Bisa lepas masangnya susah. Hari ini mau kita coba copot gak bisa, mau copotnya pas kita pakai kan mengerikan ya. Tapi dari tadi tuh yang kita lihat di bagian depannya tuh sebenarnya udah kelihatan dikit lah. Iya. Cuman nggak tahu sampingnya gimana.
Sampingnya harusnya sih enggak ya, karena dia ketutup, tapi nggak tahu juga sih. Enggak, soal air kan bisa nyelip juga Pak, entah dari laut sini. Soalnya bolong Pak. Iya, itu sengaja dibikin bolong Biar supaya air jatuh. Iya. Nah, air jatuh kan sasis. Iya. Ya pokoknya buat kalian yang bisa bilang lebih berhati-hatilah dalam berkendara kalau ada polisi tidur, Kalau ada lubang, bisa lubang, jangan dihantam. dihantam. Tapi ya yang ngebut juga lihat-lihat dulu lah jalannya di mana dulu. Kalau jalannya di Tanjung Priok sih, Wassalam. mending lo pulangnya deh. Gue juga males ke Tanjung Priok. Jalanannya nggak ada yang friendly. Oh iya, biar adil kita jangan cuma ngebahas Vario doang. Ini untuk kita juga meladeni omongan-omongan fanboy Yamaha. Coba tos, ini untungnya nggak hujan loh. Kalau hujan kita omongin speedometernya. Iya. Tuh, ntar gue mundurin dulu ya. Ini berat sih jujur. Diginiin lumayan. Makanya gue lebay. Maksudnya mungkin bisa bilang lebay, cuman kayak ini berat nih. Iya emang berat. Soalnya Gue pernah bawa, tapi dia kalau buat nikung enak. Emang. Jujur. Jujur, soalnya gue pernah nikung pakai PCX. Menurut gue lebih enakan NMAX. Soalnya bobotnya tuh masih ada. Sama bannya lebih lebar kan. Dan ini motor katanya mau dijual ya? Iya, ada mau. Ya udah, mungkin apa? Kalau nikah tuh apa sih bahasa ininya? Mas kawinnya bisa disebutkan di bawah. Ntar kalau harga ada yang cocok bisa dibungkus sih, serius. Iya, Ntar kalau ada yang kalau ada yang berani nego tinggi mungkin bisa kita pertimbangkan. Oke, sasisnya. Sasis belakang dulu deh. Ya udah belakang. Nih, sini nih. Oh aduh. Nih tabung nih. Nih. Aduh sebentar nggak fokus. Nah, Nih. Tabung nih. Oh, nih segini lebih kali. iya Nih. dia masih pakai tabung. Ini kalau untuk NMAX atau Yamaha pada umumnya tuh dia masih kayak ini nih tabung. Tabung. Segini nih tadi gua. Nih. Tabungnya segede ini ya, Nih, segede segini. selang. Selang ya. Enggak, lebih gede dari selang, Pak. Iya, Ini selang segini, kan gua nggak nyebut selangnya selang apa. Ini segini, Pak. Siapa tuh selang pom bensin? Selang ini ya pemadam ya. Iya, kan tuh gede-gede tuh. Anggap aja sih gini ya. Misalnya andaikan Honda punya 5 kelemahan, Yamaha pun juga punya 5 kelemahan, Bos. Jadi nggak ada yang sempurna lah bisa dibilang motor. Sebenarnya yang gue tahu dari NMAX ini kelemahannya itu di speedometer sih. Nih. Gampang berembun. Itu dari kemarin lagi nggak hujan tos. Iya, lagi nggak hujan aja. Kalau lagi hujan berembun nih, nanti mungkin kalau ada fotonya atau footage-nya kita tampilin nih. Soalnya gue jujur kalau lagi hujan tuh agak bete juga. Lagi jalan tuh udah. Ah lu mah emang hujan dikit, aduh bil motor gua kotor lah tuh, motornya bersih banget tuh. Iya. Oh iya, buat nanti nih. Odonya nih, odonya. Oh iya, odometer udah jalan berapa jauh? 14.000 km. 12.000 dari tahun 2020. ukuran tahun 2020, 14.000. Itu tergolongnya pendek loh. Pendek. Karena ini aja udah berapa? Udah lebih. Udah lebih lah. Iya. Padahal motor baru pakai setahun. Oh iya, ini buat tambahan nih kalau ada yang mau bayarin. Wah. Nih, knalpotnya enggak, Black Devil-nya nggak dijual tapi dapat inlet. Tuh, inletnya inlet WRX dan dapat knalpot WRX juga ya Tas ya. GP3 Limited. Yang kemarin dikontenin. Iya. Nah, dia ini nggak berani kontenin yang Black Devil. Karena suaranya juga beneran kayak Devil. Lagi hujat aja gue. Iya. Cuman mungkin di masa yang akan datang ada kali vlog. Kan waktu itu juga gue ganti CVT ya. Heeh. Sekalian aja dites. Tapi iya, semenjak ganti CVT tarikannya Lumayan. jadi ada walaupun nggak sejengat ini ya. Udah nggak usah banding sama Vario, Bos. Ini wah, ini gue abis pakai PCX terus balik lagi ke Vario nih. Itu Beda banget. gila, ini motor jadi makin tinggi. Perasaan gue pakai sehari-hari biasa aja. Ini kalau NMAX ini kelihatan nih sampai sini nih. Apanya? Nih, Sasisnya, rangkanya. nih. Nah, dari atas sini tuh sampai ke bawah situ ada. Tuh pencahayaannya sih emang lightingnya. Sebentar ya. Tut. Nah, Ini dari sini nih. tuh kelihatan kan? Tapi karat gak? Enggak, Enggak. cuman kotor aja. Apaan lo kotor? Kayak gini dibilang kotor cuy, bayangin tuh. Stres emang. Nah, kalau sasis bagian depannya tuh dia kelihatan nggak sih Tos? Coba. Kelihatan sih, cuman harus agak. Biasanya gua kalau nyuci, ini paling ngintip dari sini. Nih, ngintip dari sini.
Kalau nyuci kelihatan banget nih. Kelihatan apanya? Kelihatan karatnya apa kelihatan sasisnya? Tunggu nih gue pakai center deh. Lu nyuci apa nggak sih terus kagak bersih? Lihat noh. Gue udah berapa hari nggak nyuci Bil. Tapi ini nggak ada karat sih. Nih ya, Nggak kelihatan. sininya. Nggak ada. Oh dia ketutup. Nih. Dia tutup pakai dop gitu. Cuman gue nggak suka ini kalau sama Nmax nih, kalau ngeliat ke atas ini nih. Kenapa? Wiringnya tuh Ruwet ya? iya ruwet tuh kalau lihat deh. Kabel-kabelnya. Salah. Tuh kabel-kabelnya. Tuh, ruwet sekali. Ruwet, Tapi emang. kan ketutup. Iya. Nih rangkanya nih. Cuman kotor aja sih emang nih. Lu memang gatel aja terus. OCD pak, kambuh. OCD. Dah gitu aja. Cuman yang gue suka nih, gue udah beberapa kali nih. Udah kan mau dijual, nggak usah lah repen. Iya deh. Nah, mungkin itu aja video dari kita ya, tentang pendapat kita, saran kita. Mungkin kalau ada yang lebih paham bisa tulis kolom komen di bawah gimana solusinya, atau mungkin ada yang lebih ngerti, atau mau ada yang mau nambahin tulis juga di kolom komen. Ya, berdiskusi di bawah. aja nggak apa-apa. Ntar yang ini akan dipin kok. Ya. Oke, itu aja ya komentar kita, saran kita tentang sasis ESAF ini. Karena gue juga pemakai Vario juga, jadi gue relate. Oke, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow, dan share juga TikTok dan Instagramnya motoresto.id. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.